Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Makfira dengan NIM 1054011290021. Dan saya Mutiara dengan NIM 10540162871. Untuk memenuhi tugas metodologi penelitian, di sini kami akan membuat video tentang data dan sumber data penelitian. Sebagai mahasiswa akhir, pastinya akan melakukan penelitian. Nah, di dalam penelitian itu pastinya ada data dan sumber datanya. Maka dari itu, kami akan membuat video penjelasan mengenai data dan sumber datanya. Tonton sampai akhir. Jadi teman-teman, harus kita ketahui dari materi data dan sumber data ini yaitu apakah yang dimaksud dengan data. Jadi dari sudut pandang statistika, data merupakan fakta-fakta yang digunakan untuk membuat kesimpulan. Kemudian arti data secara umum yaitu sekelompok informasi atau fakta yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata maupun citra. Di mana informasi ini diperoleh melalui proses pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Kemudian apa sih arti data menurut para ahli? Jadi menurut Margareta Rahimisi itu data merupakan angka, simbol, teks atau gambar yang dapat dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. Kemudian menurut Ari Kunto Suhasmi yaitu data merupakan serangkaian angka atau fakta yang digunakan sebagai komponen untuk menyusun informasi. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Slamet Hindadi, data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan bisa berbentuk angka maupun simbol. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis data. Data dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan cara mendapatkannya. Yang kedua, berdasarkan sumber. Yang ketiga, berdasarkan sifat. Yang keempat, berdasarkan waktu pengumpulan. Di sini saya akan menjelaskan satu. Yang pertama, data berdasarkan cara mendapatkannya. Data berdasarkan cara mendapatkannya itu terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer itu merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung, sedangkan sekunder merupakan informasi dari sumber yang telah ada. Kemudian data berdasarkan sumber terbagi menjadi dua juga, yang pertama data eksternal, yang kedua data internal. Di mana data eksternal itu diperoleh dari sumber luar, sedangkan internal itu diperoleh secara langsung dari Kemudian berdasarkan sifat terbagi juga menjadi dua, yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kuantitatif itu bersifat deskriptif agar tidak berbentuk angka, sedangkan kuantitatif itu berdasarkan data yang berbentuk angka. Kemudian yang terakhir, data berdasarkan waktu pengumpulannya. Data ini disebut sebagai data cross-sectional, di mana dikumpulkan ke dalam waktu tertentu untuk mengamati perkembangan situasi. Kemudian yang akan kita bahas yaitu sumber data penelitian. Sumber data yang dimaksud di sini yaitu sebuah subjek yang bisa berupa manusia, baik individu maupun kelompok. Kemudian sumber data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, sehingga sumber di sini adalah sumber yang paham suatu fenomena secara langsung, di mana fenomena ini diteliti, misalnya melakukan penelitian di area perpustakaan. Kemudian yang kedua yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Artinya sumber bukan sumber data primer, akan tetapi bisa menunjang. Jadi kedua sumber data tersebut dapat digunakan untuk kegiatan penelitian kualitatif
maupun kuantitatif. Yang menjadi pembeda yaitu metode pengumpulan data di masing-masing metode. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bentuk pengumpulan data. Selain terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder yang telah disebutkan tadi, bentuk sumber data juga cukup beragam, seperti yang pertama sumber atau responden yang dimana dapat didapatkan dari manusia baik secara individu maupun per kelompok. Yang kedua, fenomena atau peristiwa ataupun aktivitas yang dilakukan secara langsung. Dan yang ketiga, tempat atau lokasi di mana penelitian dilakukan seperti di perkotaan, di pedesaan, dan di sekolah. Kemudian yang keempat, dokumen atau arsipan. Secara umum, dokumen adalah bentuk cetak yang memuat informasi tertulis dan sifatnya penting. Nah, itulah tadi penjelasan kami mengenai Data dan sumber data penelitian. air minum nggak ada rasa. Assalamualaikum pemirsa. Dadah.